Selamat pagi anak-anakku SDK Santa Maria. Tentunya kelas 5 ya anak-anakku. Hari ini hari Selasa, yaitu waktunya mata pelajaran PJOK. Nah, anak-anakku, sebelum mengawali pembelajaran, silahkan melakukan berdoa terlebih dahulu ya, agar nanti selama kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Tuh, yang kedua, seperti biasa ya, kalian tetap melakukan yang namanya presensi ya. Tuh, dengan cara presensi tadi Pak Uda bisa melihat keaktifan kalian mengikuti pembelajaran PJOK. Nah, langsung saja aku silakan dibuka LKS-nya halaman 16. Nah, kita memasuki pembelajaran 2 ya, yaitu kombinasi gerak dasar dalam permainan bola kecil. Nah, dalam permainan bola kecil di situ ada contoh-contoh permainan ya, yaitu ada permainan bulu tangkis, ada bola kasti, tenis meja, dan yang terakhir ada tenis lapangan. Ya, tuh. Nah, di sini di dalam LKS contohnya 2 ya, yaitu dipilih antara permainan bulu tangkis dan permainan bola kasti. Nah, langsung saja halaman 16 yang bawah itu kombinasi gerak dasar pada permainan bulu tangkis. Nah, kombinasi gerak dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif dalam permainan bulu tangkis. Bulu tangkis atau badminton ya, yang kalian kenal adalah itu di garis bawah ya anak. Suatu objek atau suatu olahraga raket yang dimainkan oleh 2 orang atau tunggal atau 2 pasangan atau ganda yang berlawanan. Bulu tangkis mirip dengan olahraga tenis yang dimainkan dengan permainan di satu sisi. Tetapi pada bulu tangkis menggunakan bola permainan yang disebut kok atau shuttlecock yang terbuat dari bahan bulu angsa ya, itu. Permainan bulu tangkis dapat berjalan dengan baik jika pemainnya menguasai gerak dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Berikut merupakan gerak dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif dalam permainan bulu tangkis. Oke, nah kita akan bahas satu persatu gerak non lokomotor, lokomotor dan manipulatif dalam permainan bulu tangkis. Nah, A. Kombinasi langkah mengayunkan lengan dan memukul. Kombinasi gerak ini dilakukan untuk mengembalikan kok dari lawan. Kok dari lawan arahnya tidak menentu. Terkadang kok jatuh di area depan, area belakang, dan maupun samping. Nah, oleh karena itu kamu harus melangkah untuk mengejar kok tersebut. Nah, jadi arah dalam permainan bulu tangkis itu contoh. Nah, ini seumpama raketnya ya, raket. Nah, gerakannya bisa gerakan arah ke depan. Nah, gerak ke belakang, ya, ke samping, kanan samping kiri, bisa ke depan serong kanan, depan serong kiri. Nah, tuh. Jadi kalian harus bisa menguasai arah gerakannya dulu. Ya, dalam permainan bulu tangkis kita tidak perlu yang namanya berlari sangat keras ya. Biasanya melangkah 2-3 langkah itu sudah mencapai garis depan, garis belakang, samping kanan maupun samping kiri. Ya, tuh. Yang B, kombinasi langkah, melompat dan mengayunkan lengan dan memukul. Kombinasi gerak ini hampir sama dengan gerakan sebelumnya. Namun pada kombinasi ini dilakukan dengan melompat. Biasanya gerakan ini dilakukan untuk mengatasi kok yang melambung. Jadi kombinasi melangkah, melompat, mengayun lengan dan memukul. Jadi ya, tadi gerakan langkah ya, sekarang kombinasi langkah, melompat, mengayun dan memukul. Jadi ketika kita mendapat bola lambung ya, kita kombinasi gerakannya melangkah, lalu meloncat, lalu mengayun lengan, lalu memukul. Ya, itu adalah pukulan drop shot nanti akan
yang terjadi. Contoh, melangkah, melompat, pukul. Nah, itu gerakan kombinasi langkah, melompat, dan mengayun lengan dan memukul. Kombinasi gerak ini hampir sama dengan gerakan sebelumnya, namun pada kombinasi ini dilakukan dengan melompat. Tadi melangkah, sekarang melompat. Tuh, cara melakukannya 1-7, yang tadi 1-6 kalian baca sendiri. Kalian simak, kalian pahami ya. Tuh. Nomor 2, kombinasi gerak dasar non lokomotor dan manipulatif dalam permainan bulu tangkis. Nah, ini permainan bulu tangkis diawali dengan pukulan servis atau serpen. Pukulan servis dilakukan oleh salah satu pemain sesuai ketentuannya. Pukulan tersebut harus dipukul melewati net sampai di arah permainan lawan. Dalam pukulan servis dapat kombinasi gerak yaitu ayunan lengan dan pukulan. Jadi ketika kita melakukan servis, ya, posisi badan kita pandang ke depan, posisi kaki bisa satu di depan, satu di belakang, ya. Tuh, satu memegang kok, satu memegang raket, ya. Dengan biasanya ada gerakan depan. Ketika kita servis depan ini, posisi kaki yang belakang jinjit, ya, jinjit ini, ya, dan seperti ini. Kalau mau servis atas atau pukulan servis keras, posisi kaki yang depan juga jinjit, ya. Jinjit. Nah, itu kombinasi gerak pukulan atau mengayun lengan tadi dan pukulan, ya. Tuh. Nah, baliknya halaman 18. Tuh. Kombinasi gerak dasar manipulatif dan lokomotor dalam permainan bulu tangkis. Ya, contohnya A. Kombinasi pukulan dan melangkah. B. Kombinasi gerak pukulan smash dengan melangkah. Nah, kombinasi gerak dasar manipulatif dalam permainan bulu tangkis adalah gerak untuk memukul kok. Ya, jadi gerak dasar manipulatif dan lokomotor tadi itu gerak melangkah, ya, seperti memukul. Itu pukul. Bola di belakang. Pukul. Bola sampai, ya. Tuh. Jadi gerak lokomotornya kita melangkah, gerak manipulatifnya kita memukul kok. Ya, tuh. Nah, sekarang B, halaman 19. Kombinasi gerak dasar dalam permainan kasti. Nah, permainan bola kasti atau sering disebut sebagai gebokan adalah, ini garis bawahi, permainan yang dimainkan oleh dua tim yang dibagi menjadi tim jaga dan tim serang. Ya, tuh. Tim jaga bertugas untuk melempar dan menangkap bola, sedangkan tim serang bertugas untuk memukul bola dan berlari mengelilingi marka atau base. Jadi ketika kita menjadi seorang bertahan, kita tugasnya menangkap bola lalu melempar lawan yang sedang berlari memasuki base. Nah, yang tugasnya memukul bola, jadi setelah dilempar lawan kita pukul, ya, tongkat ditaruh lalu kita berlari menuju base. Base-nya itu ada berapa, anak? Ada 1, 2, 3, ada 4, ya. Pak, seumpama base-nya itu ketika kita setelah memukul, apakah base-nya itu harus urut? Nah, tidak, ya. Jadi ketika kalian sudah memukul, bisa langsung ke base 1, lalu langsung ke base 4, kembali ke base pemukul lagi. Ya, itu. Jadi tidak harus 1, terus 2, 3, 4 baru kembali ke base pemukul, tidak. Jadi kita melewati base 1 dulu, lalu langsung ke 4, lalu kembali lagi ke base pemukul. Tuh nanti permainannya bisa lihat di YouTube, ya, karena kita tidak bisa praktek karena ya kita melakukan pembelajaran secara daring. Tuh. Tim jaga bertugas untuk melempar dan menangkap bola, sedangkan tim serang bertugas untuk memukul bola dan berlari mengenai marka untuk mendapatkan poin. Permainan ini sekilas memang mirip dengan permainan baseball atau softball,
namun teknik dan cara bermainnya sangatlah berbeda. Tuh ya. Gerak dasar dalam permainan kasti. Ya, di sini ada yang A, kombinasi dalam melempar bola. Ya, melempar bola, menyusur dan meluruskan lengan. Melempar bola mendatar dan gerak meluruskan lengan. Nah, contoh melempar bola mendatar dan gerak meluruskan lengan. Ya, seperti gambar yang di sebelah itu, posisi tangan satu di depan, satu di belakang memegang bola. Ya. Bola dipegang dengan tangan kanan atau kiri, ayunkan tangan yang memegang bola. Jadi yang diayunkan tangan yang memegang bola. Ya, gerakannya dari belakang lalu dilempar ke depan dengan gerakan mendatar. Nah, posisi kaki satu depan satu belakang. Nah, 2. Melempar bola mendatar dan gerak meluruskan lengan. Ya, sama. Tadi lurus, sekarang megangnya bola dari agak ke bawah. Yang ketiga, melempar bola lambung dan meluruskan lengan. Nah, ketika kita melemparkan bola lambung, tangan kiri ini untuk mengatur lemparannya setinggi seberapa. Ya. Terus tangan lemparannya ke atas, ya. Lemparan lambung. Tuh, caranya seperti itu gerakannya. B. Menekuk lengan dan menangkap bola datar. Nah, tadi cara melempar, sekarang cara menangkap. Nah, di sini ada menangkap bola menyusur, ada menangkap bola lambung, dan ada menangkap bola datar. Jadi, ketika kita menangkap bola menyusur tanah, ya, posisi jongkok atau bungkuk seperti ini. Ya. Posisi badan itu tangan depan pegang. Nah, kalau bola lambung, tangannya posisi di atas kepala. Nah, kalau menggelinding, kita posisi jongkok atau bungkuk atau posisi kaki rapat, ya, seperti ini. Lalu kita bungkuk, kita tangkap bolanya. Itu cara-cara menangkap bola lambung, menyusur, dan bola menggelinding. Tuh. C. Kombinasi gerak non lokomotor dan manipulatif dalam memukul bola. Tuh. Selain gerak menangkap dan melempar dalam permainan bola kasti, juga terdapat gerakan memukul. Tuh, gerak memukul dilakukan agar bola dapat berubah arah. Nah, jadi ketika kita memukul, itu bolanya bisa mengarah kemana saja, ya. Semau kita ketika kita memukul, bisa pukulnya lambung, bisa pukulannya datar, dan bisa pukulannya memantulkan ke tanah. Tuh. Cara melakukannya, posisi badan menghadap pemain yang bertugas melempar bola. Stik pemukul dipegang dengan kuat dan posisi kaki agak terbuka. Sebelum memukul bola, mintalah pada pelambung agar bola yang datang lurus mengarah ke dada, tidak terlalu cepat. Nah, maksudnya gini. Ketika kita mau memukul, kita posisi badan menghadap ke yang melempar. Nah, bisa menggunakan dua tangan, bisa menggunakan satu tangan. Ketika kita mau meminta bola setinggi permintaan kita, lebih baik kita menggunakan satu tangan. Dan tangan satunya itu untuk mengatur minta bola seberapa. Contoh, posisi kaki, ya, satu di depan satu di belakang, boleh dibuka seperti ini, baru dada. Ya, lalu kita minta kepada pelempar tadi, ya, boleh setinggi dada, boleh minta tinggi, biasanya boleh, atau menyusur atau datar, ya. Nanti kita minta tinggi, ya, tentunya siap pukul. Nah, gerakannya diayunkan. Nah, kalau datar sama tetap buat. Nah, ketika kita memukul,
pukulannya area yang datar ini sudah menghadap ke bola. Jadi ketika kita memukul di kenaan ini, bola bisa keras. Kalau nanti kita mukulnya seperti ini, di arah ini, bola akan kembali ke orang yang melempar, ini kenaan, malah bahaya ya. Jadi bola yang pukulannya datar ini mengarahkan ke bola. Ya, tidak ini. Tapi ini dihadapkan ke bolanya. Tuh. Nah, yang kedua, mengombinasikan gerak lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif dalam permainan kasti. Setiap regu dalam permainan kasti tadi atas 12 orang. Ya, ingat 12 orang. Satu regu sebagai regu pemukul dan regu yang lainnya sebagai penjaga. Nah, waktu lama permainan dalam bola kasti yaitu adalah 2 kali 30 menit. Maksudnya 2 kali 30 menit itu satu babak, ya, 30 menit. Satu babak yang kedua juga 30 menit. Jadi 2 kali 30 menit yaitu adalah bisa mencapai 1 jam dalam permainan tadi. Ada babak 1 30 menit, babak 2 30 menit. Ya. Tim yang dinyatakan menang yaitu adalah tim yang mendapatkan poin paling banyak. Tuh. Sebelum melakukan permainan kasti diadakan pengundian. Tujuannya pengundian ini garis bawahi untuk menentukan regu pemukul dan regu penjaga. Ya, maksudnya diundi. Biasanya kalian tos sama temennya. Yang menang bisa milih penjaga atau pemukul. Biasanya milih pemukul dulu, ya. Tuh. Setiap pemukul mempunyai kesempatan memukul bola 1 kali kecuali untuk memukul terakhir. Jadi satu regu ada 12 orang, yang 11 orang sudah berhasil memukul. Ya, yang terakhir ini ada kesempatan 3 kali memukul. Ya, tuh. Pemukul terakhir mempunyai kesempatan memukul 3 kali. Pukulan dinyatakan benar apabila bola yang dipukul melampaui garis pukulan. Tuh. Selain itu, saat bola dipukul tidak boleh mengenai tangan, tidak boleh jatuh di ruang bebas. Setelah memukul, setik pemukul diletakkan di ruang pemukul. Jika setik pemukul berada di luar ruang pemukul, pemain dinyatakan keluar dari permainan, dinyatakan dis. Ya, jadi setelah memukul, ini ada areanya. Setelah memukul tidak boleh dilempar seenaknya, harus ditaruh di dalam kotak. Ya, maksudnya seperti itu. Regu penjaga bertugas menangkap bola dari hasil pukulan lawan. Regu penjaga bertugas membakar ruang bebas. Caranya dengan menyentuh bola di ruang tunggu. Jadi setelah kalian berhasil menangkap bola yang dipukul lawan, itu kalian silakan bola langsung dilempar ke atau dibakar di ruang bebas. Ya, caranya dilempar ke barisan orang yang berbaris antri untuk memukul tadi. Tuh. Nah, itu tadi video yang bisa Pak Uda berikan ya. Untuk bab kedua yaitu tadi permainan bola kecil, ada bulu tangkis dan ada bola kasti. Ya, tuh. Nah, anak-anakku, untuk penilaian bab 2 itu kalian bisa mengerjakan sedikit demi sedikit ya. Tadi di bab 1 juga gitu, kalian kerjakan sedikit demi sedikit. Nanti apabila ada info dari Pak Uda untuk pengumpulan, kalian sudah siap dan kalian tidak bingung untuk cepat-cepat atau buru-buru mengerjakan biasanya itu. Yang mulai sekarang pagi hari kalian kerjakan 10 soal, nanti siang 10 soal, nanti sore atau malam tinggal kekurangannya tadi berapa. Itu akan pekerjaan terasa ringan ya, tidak berat dan tidak bikin pusing. Oke, terima kasih anak-anakku. Apabila Pak Uda tadi waktu penyampaian atau pembahasan materi yang kurang komplit dan sebagainya, kalian boleh bertanya ya, bisa japri lewat WA pribadi Pak Uda. Oke, terima kasih ya, tetap semangat dan jaga kesehatan.